Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah. Menjadi pemijat di rumah pijat Mbah Salam itu enak. Yang pertama, Anda dilatih sesuai standar, jadi pijatannya terstandar. Dan pelatihannya biayanya itu murah sekali. Kalau Anda kursus pijat di tempat lain, rata-rata lebih mahal. Selain mahal, Anda selesai kursus ya sudah harus promosi sendiri karena mandiri. Kalau di rumah pijat Mbah Salam, Anda dilatih. Setelah dilatih, Anda akan diberi pasien. Sehingga biaya kursus itu baliknya cepat sekali, bahkan kadang-kala sehari sudah balik, seperti itu. Yang kedua, menjadi pemijat itu enak, karena hasilnya ini bisa langsung dinikmati. Berbeda jika Anda itu berdagang, misalkan Anda jualan mie ayam, dapat uang 500.000 misalkan. Anda masih harus berpikir yang besok ini harus belanja itu apa saja, berapa rupiah. Dari uang yang didapat tersebut bersihnya berapa itu Anda harus berhitung. Kalau tidak dihitung, ya modalnya tentu habis. Permasalahannya di situ. Beda dengan pijat, ketika Anda dapat uang mudah sekali. Karena apa? Karena jasa, bukan produksi di situ. Yang ketiga, jadi pemijat itu sehat. Jadi Anda itu olahraga tapi dibayar. Olahraga yang lain itu bayar. Anda main futsal bayar, Anda main bulu tangkis bayar, Anda main pingpong pun bayar. Seperti itu. Tapi Anda mijat itu olahraga, Anda sehat, Anda dibayar. Pijat Mbah Salam ini terstandar. Semuanya aman, untuk pemijatnya aman, untuk pasiennya mengobati, menyehatkan. Jadi yang sehat bukannya pasien, tapi pemijatnya juga sehat. Banyak sekali di luaran sana orang mijat itu asal-asalan. Artinya apa? Tidak pernah dihitung resiko tukang pijatnya. Teknisnya itu keliru. Jadi dia mijat pasien, pasiennya sehat, yang tadinya stroke jadi sembuh. Tukang pijatnya setelah tua dia malah stroke. Kenapa? Karena teknis pijatnya itu membahayakan dirinya. Itu tidak dihitung. Tapi kalau di Mbah Salam semuanya sudah diperhitungkan. Dan pijatannya enak. Kalau mijat, kalau di Denpasar, di Semarang, di Sidoarjo, itu tarifnya memang 150-an panggilan. Pijat pemecah namanya, durasi 2 jam. Saya sering diberi tip 50.000. Murid saya yang di Denpasar, saya tanya, kamu mijat sudah 2 minggu, pernah diberi tip apa enggak? Kalau belum diberi tip, saya ngomong berarti pijatan kamu enggak enak, harus diperbaiki. Tapi kalau sudah diberi tip, nah berarti pijatannya sudah enak. Setelah dari saya untuk ngetes, murid saya itu pijatannya enak apa enggak, itu yang pertama memang saya minta dipijat dulu sebentar. Oh, saya perbaiki, pijatannya kurang di sini. Cara nekannya gini. Ini sesuatu hal yang lumrah dalam pelatihan. Setelah itu nanti setelah saya beri pasien, saya tanya, kamu sudah mijat selama 2 minggu ini, sudah mijat berapa pasien? Sudah pernah diberi tip apa tidak? Kalau belum, berarti belum enak. Saya latih lagi. Jadi menjadi pemijat di Mbah Salam itu enak. Di kursus secara detail diberi pasien dan menyehatkan. Anda kerja
Misalnya sebagai, mohon maaf ya, sebagai ojek online. Resikonya ngeri. Tiap hari di jalan, resikonya bertaruh nyawa. Sekali der, mati bisa. Sekali der, cacat, kakinya patah bisa. Sekali der, kena denda. Kenapa? Karena salah nabrak orang. Orangnya masuk rumah sakit, kena denda, bangkrut. Hasilnya dengan resikonya tidak balance. Tapi kalau sama menjadi pemijat, insya Allah balance. Kenapa? Karena resiko itu tidak terlalu besar. Sampean tetap datangi pasien, samaan main pun naik sepeda motor, sampean kemanapun naik sepeda motor sama. Tetapi tidak setiap detik, kalau ojol setiap detik. Jadi antara penghasilan dan resiko itu seimbang, balance. Gitu. Ya, yang keempat ini menjadi tukang pijet di Bahasa Alam itu enak. Kenapa? Karena bisa menjadi sampingan. Anda kerja sebagai ojol atau ojek online, bisa punya sampingan sebagai pemijat. Anda sebagai guru honorer misalkan, bisa ya kan menjadi pemijat di Bahasa Alam. Kenapa? Karena rata-rata pasien itu kebanyakan tuh malam. Pulang kerja dia pengen dipijat, paling enak ya manggil, nambah uang bensin aja dikit. Manggil, setelah dipijat dia ndak perlu pulang lagi kan, bisa langsung istirahat, badan seger, besok bisa kerja lagi. Seperti itu. Nah, kalau Anda sebagai guru honorer misalkan, malamnya kan bisa untuk mijat. Atau kalau Sabtu dan Minggu bisa semua untuk mijat. Karena sekolah libur kan, seperti itu. Apalagi cuman sebagai ojol, fleksibel sekali. Ada pasien pagi ambil, ada pasien sore ambil. Di luar pasien, Anda bisa tetap ngojek. Enaknya di situ. Jadi bisa digunakan sebagai pekerjaan sampingan. Nah, kalau hasilnya berapa? Wah, ini namanya rezeki. Rezeki itu susah. Urusannya Allah. Kita hanya berusaha. Anda mau ngojek, ya kan? Anda mau jadi pedagang. Kalau tuh jatahnya itu plafon rezekinya sehari 200.000, ya cuma 200.000. Anda nambah pekerjaan lain sebagai pemijat, plafonnya sehari 200.000 ya 200.000. Kalau untuk penghasilannya berapa, ini personal. Cuman kita berusaha lebih enak. Jadi mencari penghasilan dengan yang lebih enak. Jadi menjadi pemijat di Bahasa Alam itu enak. Kenapa? Bisa untuk sampingan, intinya di situ. Tidak harus full time. Terus yang keempatnya, menjadi pemijat di Bahasa Alam itu enak. Kenapa? Karena akan mengupgrade keimanan Anda. Sebagai seorang muslim, saya kalau mijat pasien, nerapi pasien, saya akan tergerak untuk mendoakan pasien. Anda pun nanti seperti itu. Maka berdoa itu, mendoakan pasien ini itu ibadah, akan meningkatkan keimanan kita. Pasiennya sembuh, kita sangat gembira, senang, bersyukur. Ini keimanan tambah lagi. Ketika Anda mijat, Anda ini sambil berzikir, keimanan Anda akan tanpa terasa terangkat, terupgrade. Jadi enaknya di situ. Jadi dunianya dapat, insya Allah akhiratnya juga dapat. Seperti itu. Nah, ini peluang untuk Anda. Karena saya ini punya wacana akan mendirikan rumah-rumah pijat Bahasa Alam di seluruh kota besar di Indonesia. Saat ini sudah berdiri di Denpasar. Ada pemijatnya itu ada Mas Sukisno, ada Mas Yudi, ada Mas Suyanto, ada Budiana. Di Sidoarjo sudah berdiri pemijatnya ada Mas Yusa, Mas Zainuddin, Mas Haryanto, Pak Woto. Di Malang Kabupaten ada Mas Alvan, ada Ibu Mufidah, ada Ibu Rohani.
di Semarang ada Mas Iwan, ada Mas Jalal, ada Mas Agus, ada Pak Hamim, ada Pak Sugito, ada Mas Ali Ungaran. Di Demak Kudus Jepara ada Mas Umar, ada Mas Arul, ada Mas PI, ada Mas Fuad. Di Bekasi ada Pak Darto, di Cikarang Bekasi sana ada Mas Mudakir, di Bogor ada Mas Iwan, ada Ibu Ida Hirnayani, di Racik ada Mas Ahmad Hirmawan, di Tangerang Tiga Raksa ada Pak Teguh, ada Bu Teguh. Jadi kalau Anda ingin punya sampingan sebagai tukang pijet atau Anda ingin punya keahlian sebagai tukang pijet, bisa gabung ke rumah pijet Bahasa Alam selama di daerah Anda itu belum terisi tenaga tersebut. Jadi kalau sudah ada pemijetnya, sudah ada terapisnya, ya otomatis nggak nambah. Kan seperti itu. Karena tetap juga berlaku hukum ekonomi. Jumlah pasien dibagi dengan jumlah pemijet itu setidaknya hasilnya pemijet itu bisa sama dengan UMR atau di atas UMR, kan seperti itu. Jadi kalau di daerah itu sudah cukup pemijetnya, ya udah enggak nambah. Nah, karena itu sebelum peluang ini ditutup, silakan Anda daftar. Seperti itu. Masuk saja ke grup WhatsApp yang saya taruh di link Facebook. Segala informasinya nanti kita informasikan lewat grup WhatsApp tersebut. Insya Allah seperti itu. Saya Muhammad Taufik, guru dari Paguyuban Pengobatan Bahasa Alam, Master Herbal di Bahasa Alam. Mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus ini ya. Jadi ini untuk titik vitalitas laki-laki, titik refleksinya. Yang di sini Mas, banyak titik refleksi yang lain. Salah satunya ini. Vitalitas. Iya, 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 oke. Ya, 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 ya. Terus ini tulang belakang ya, jalur tulang belakang ini sampai sini. Ya, 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 ya. Terus titik ini ya, ini saluran kencing. Jadi kalau orangnya itu geser dan sebagainya, titiknya ini ginjal, ini saluran kencing. Ya Allah, 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 ya Allah. Oke, lanjut ini ya. Ini titik lambung sama usus halus. Ya. Terus langsung ke titik kepala. Pakai ini ya, tulang jari, ibu jari. Ibu jari. Ya. Jadi
di samping tengah samping ya. Pusing berarti nih. Iya.